Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil resumen dari pelajaran database dari awal hingga akhir, guna memenuhi proyek akhir mata kuliah database. Perkenalkan, nama saya Nanda Aurelia Salsabila dengan NIM 411420010. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep basis data. Yang pertama adalah perkembangan konsep basis data. Konsep basis data itu berkembang dengan 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu awal tahun 1960-an yang memiliki ciri data-data diolah berdasarkan prinsip pemrosesan berkas atau field processing pada lingkungan komputer mainframe. Tahap yang kedua, akhir tahun 1960-an dengan ciri konsep sistem basis data atau database system atau DBS, konsep sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS, layanan informasi secara online dan layanan informasi berbasis teks. Yang ketiga, ada tahap ketiga, awal tahun 1970-an, yaitu memiliki ciri kemunculan aplikasi-aplikasi basis data berbasis sistem pakar atau expert system atau IS dalam sistem penunjang keputusan atau decision support system atau disingkat DSS serta pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming atau disingkat OPP. Tahap yang keempat, mulai tahun 1980-an, sistem berbasis hypertext yang memungkinkan penampilan informasi berdasarkan suatu kata kunci pencarian yang dapat dilakukan secara acak. Dan tahap yang terakhir, yaitu mulai tahun 1990-an, telah berkembang ke arah aplikasi-aplikasi basis data untuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, disingkat AI. Selanjutnya, aplikasi dari basis data. Aplikasi dari basis data ini ada 3, yaitu lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan juga lembaga pemerintahan. Yang pertama dari lembaga pendidikan biasanya digunakan oleh perguruan tinggi dan manajemen perpustakaan, dari lembaga kesehatan, manajemen rumah sakit dan personalia, dan lembaga pemerintahan, industri manufaktur, perbankan, perhotelan, dan penerbangan. Lalu apa sih itu data dan juga informasi? Data. Data dapat didefinisikan sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, ataupun suatu hal. Data merupakan sekumpulan fakta-fakta yang dapat direkam dan juga memiliki makna tersirat. Data dapat berupa catatan dalam buku maupun tersimpan sebagai file. Contoh data dalam kehidupan nyata yaitu ATM, SIM, BPKB, KTM, kartu nama, catatan pelajaran, dan otak. Otak kita itu juga termasuk suatu data. Lalu ada informasi. Informasi merupakan hasil pengelolaan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan suatu keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung pada saat mendatang. Nah, untuk memperoleh informasi, diperlukan data yang akan diolah dan unit pengolahan. Contoh dari informasi sendiri yaitu daftar pegawai berdasarkan golongan. Selanjutnya ada sistem informasi basis data. Berdasarkan komponen fisik penyusunannya, sistem informasi terdiri atas komponen sebagai berikut. Bisa kita lihat, komponen yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, berkas basis data atau file, prosedur, dan yang terakhir manusia. Basis data dalam sistem informasi dapat mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama, basis data sebagai komponen penyusun sistem informasi. Yang kedua, basis data sebagai infrastruktur sistem informasi. Yang ketiga, basis data sebagai sumber informasi bagi sistem informasi. Yang keempat, basis data sebagai sarana mencapai efisiensi sistem informasi. Dan yang terakhir, basis data sebagai sarana mencapai efektivitas sistem informasi.
Pengelolaan sistem informasi. Spesialis informasi digolongkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama analisis sistem, pengolah basis data, spesialis jaringan, pemrograman, dan yang terakhir operator. Lalu apa sih pentingnya belajar basis data? Data dalam organisasi merupakan sumber dasar yang penting. Tugas utama yang dilakukan semua organisasi adalah mengumpulkan dan menggunakan untuk kebutuhan bisnis. Bentuk umum menyimpan data sebuah dari buku besar ke berkas komputer. Saat organisasi berkembang, kesulitan untuk mengelola data dengan volume yang besar menjadi meningkat. Hal ini menuntut perlunya DWMS untuk melakukan fungsi-fungsi pengelolaan data dan menjadikan tersedia bagi pemakai. Secara umum, kelebihan pemanfaatan sistem basis data dibanding sistem tradisional adalah bersifat kompak, tidak menjemukan, cepat, akurat, dan mutakhir. Lalu, materi yang kedua, tujuan pengembangan dan keuntungan basis data. Tujuan basis data sendiri mempunyai dua tujuan, yaitu ada tujuan primer dan juga tujuan sekunder. Bisa kita lihat dalam tabel, yaitu ada tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer yang pertama, data-data dalam basis data dapat digunakan oleh banyak pemakai, menjaga investasi intelektual, penekanan biaya, proliferasi, kinerja, kejelasan, kemudahan pemakaian, fleksibel, kebutuhan data yang tidak terantisipasi dapat dipenuhi dengan cepat, perubahan yang mudah, akurasi dan konsistensi, privasi, keamanan, ketersediaan. Lalu ada tujuan sekunder, kebebasan data secara fisik, kebebasan data secara logika, data redundansi, kecepatan akses, kecepatan pencarian, standarisasi data, tersedianya kamus data, antarmuka pemrograman tingkat tinggi, bahasa end user, pengendalian integritas, kecepatan kembali dari kerusakan, tuning, perencanaan dan pengawasan alat-alat, pengorganisasian kembali. Lalu keuntungan dari basis data sendiri adalah kerangkapan data dapat diminimalkan, inkonsistensi data dapat dihindari, data dalam basis data dapat digunakan secara bersama atau multi-user, standarisasi data dapat dilakukan, pembatasan untuk keamanan data dapat diterapkan, integritas data dapat terpelihara, dan yang terakhir, perbedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan. Apa saja sih kriteria dalam basis data? Kriteria dalam basis data itu ada 5. Yang pertama, berorientasi pada data dan bukan berorientasi pada program mengaksesnya. Yang kedua, data dalam basis data dapat berkembang dengan mudah baik volume maupun strukturnya. Yang ketiga, data yang ada dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Yang keempat, data dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, kerangkapan data dapat diminimalkan. Lalu ada batasan aturan basis data. Yang pertama ada kerangkapan data, inkonsistensi data, data terisolasi, keamanan data, dan integritas data. Yang pertama, ada kerangkapan data atau data redundansi, merupakan munculnya data-data yang sama atau berulang kali pada file basis data yang semestinya tidak diperlukan. Kenapa kerangkapan data harus dihindari? Karena untuk memudahkan pencarian suatu data. Yang kedua, karena pemborosan pada media penyimpanan, tidak efisien dalam pengolahan data dan pemborosan waktu. Yang kedua, inkonsistensi data atau data inkonsistensi. Ini dapat disebabkan oleh proses masuknya data atau data entry yang tidak benar, proses pembaharuan data atau update yang tidak benar, dan yang terakhir pengandalian sistem yang tidak baik atau tidak terkontrol. Yang ketiga ada data terisolasi atau data isolation. Penyebab data terisolasi adalah tidak adanya kemungkinan untuk menghubungkan antar data dalam file. Yang kedua, tidak adanya standarisasi data atau berkaitan dengan domain atau format data meliputi tipe dan ukuran data. Solusi dari
Masalah tersebut yaitu menambahkan file baru bertipe transaksi yang berfungsi sebagai penghubung antar data dalam file-file yang telah ada, lalu menambahkan kolom yang berfungsi sebagai penghubung dengan file-file lain yang telah ada, dan yang terakhir menyesuaikan domain kolom yang berfungsi sebagai penghubung. Keamanan data atau data security. Yang pertama ada recovery. Recovery adalah suatu proses menggunakan kembali basis data dan media penyimpanan cadangan untuk mengembalikan data pada kondisi yang benar karena terjadi kerusakan atau kehilangan data akibat kerusakan media penyimpanan, program aplikasi, OS, basis data, hardware, dan lain sebagainya. Yang kedua ada integrity, yaitu berkaitan dengan unjuk kerja sistem untuk dapat menjaga data-data dalam basis data agar selalu berada dalam kondisi yang benar atau tipe dan ukuran datanya up to date atau sesuai dengan kondisi aktual, konsisten, dan selalu tersedia. Yang ketiga ada konkurensi, yaitu berkaitan dengan mekanisme pengendalian basis data saat digunakan oleh beberapa pemakai secara bersamaan agar terhindar dari kesalahan akibat beberapa transaksi berbeda dilakukan secara bersamaan. Lalu ada privasi, dimaksudkan sebagai pembatasan kewenangan akses data dalam basis data untuk mencegah dan melindungi basis data dari penggunaan pengguna yang tidak berwenang dan pengubahan yang tidak dikehendaki. Dan yang terakhir ada security, yaitu suatu mekanisme sistem untuk mencegah dan melindungi basis data hilang akibat dari kerusakan pada fisik media penyimpanan, kebakaran, banjir, dan bencana lainnya. Lalu ada integritas data atau data integrity. Integritas data berhubungan dengan kinerja sistem agar dapat melakukan kendali ataupun kontrol pada semua bagian sistem. Salah satu cara terbaik untuk menjaga integritas data adalah dengan meyakinkan bahwa nilai-nilai data adalah benar sejak pertama kali masuk. Hal ini dapat dilakukan dengan yaitu yang pertama dengan mengset secara seksama prosedur penangkapan data, yang kedua membuat modul dalam program aplikasi untuk mengecek validitas nilai data pada saat dimasukkan dalam mesin. Lalu selanjutnya ada IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship, menggambarkan model konseptual untuk menggambar struktur logis dari basis data berbasis grafis. Tujuannya untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada pengguna atau perancang aplikasi secara logis, agar database juga dapat dipahami dan dirancang dengan mudah. Digunakan sebagai perangkat untuk berkomunikasi antara pengembang database dengan pengguna, tidak bergantung kepada software yang akan dipakai untuk mengimplementasikan database, dan sejauh ini banyak sekali model notasi yang dipakai untuk membuat IRD. Dan ini adalah salah simbol-simbol dalam IRD yang berbentuk persegi panjang itu entitas, lalu relationship yang berbentuk diamond, dan atribut yang berbentuk oval. Lalu ada simbol hubungan, ada satu, dan juga yang bercabang adalah banyak. Kita bahas mengenai entitas. Entitas merupakan objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek-objek lain, atau dia bisa merupakan orang atau benda atau suatu hal yang keterangannya perlu disimpan dalam basis data. Persegi panjang, benda tunggal, dan mudah dipahami. Ada entitas juga, salah satunya ada entitas dependen, yaitu entitas yang tak bebas atau bergantung pada entitas yang lain atau entitas subordinat. Contoh dari entitas yaitu mahasiswa, dosen, ruang, mata kuliah, dan nilai. Selanjutnya ada relationship. Relationship adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Contoh, mahasiswa mengambil mata kuliah, maka mengambil itu merupakan relationship. Selanjutnya ada atribut. Atribut adalah sifat atau karakteristik yang melekat pada sebuah entitas, atau properti atau keterangan yang melekat pada entitas. Contoh dari atribut yaitu name,
nama, tanggal lahir, alamat, angkatan, program studi, maupun jurusan. Lalu, atribut ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada key, adalah atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entiti secara unik. Yang kedua ada atribut simple, adalah atribut yang bernilai tunggal. Yang ketiga, atribut multi-value adalah atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap instan entity. Bisa dilihat pada gambar di samping ya. Lalu ada atribut komposit adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu. Gambarnya ada di samping. Lalu yang terakhir ada atribut derivatif, adalah atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Selanjutnya ada kardinalitas. Kardinalitas yaitu menyatakan batas maksimum hubungan antar entitas. Pada gambar nomor 1 merupakan kardinalitas bantuan, karena negara milik kepala negara. Maksudnya di sini adalah kepala negara memiliki satu negara. Lalu yang gambar kedua ada one to many, gambar yang ketiga many to many, dan gambar yang keempat gambar yang ketiga many to one, dan gambar yang terakhir many to many. Lalu apa sih langkah-langkah membuat IRD? Yang pertama, menentukan entitas yang terlibat. Lalu menentukan relasi antar entitas, gambar IRD sementara dari entitas dan relasinya, analisa kardinalitas antar masing-masing entitas, isikan notasi kardinalitas di dalam IRD sementara, tentukan dan tuliskan atribut masing-masing entitas dari IRD, tentukan primary key untuk masing-masing entitas dengan cara memilih dari atribut yang sudah dituliskan, dan yang terakhir periksa kembali IRD. Lalu, materi selanjutnya yaitu MySQL. MySQL di sini memiliki beberapa jenis perintah. Yang pertama ada DDL atau Definition Data Language, digunakan untuk kepentingan penciptaan database, table, hingga penghapusan database atau table. Contohnya yaitu create database, drop table, after table. Lalu jenis perintah yang kedua yaitu DML, Definition Manipulation Language. DDL digunakan untuk memanipulasi data, contoh delete, insert, dan update. Dan yang terakhir ada DQL atau Definition Query Language, digunakan untuk menampilkan data dari tabel di sebuah database, contoh select. Ada tipe data di MySQL, yang pertama ada karakter, yaitu chart dengan teks dengan maksimal 225 karakter, dan varchar teks maksimal 225 karakter dan bersifat variabel. Ada teks dengan panjang maksimal 65.535. Yang kedua ada bilangan. Yang pertama tiny in, bilangan 1 byte, small in, bilangan 2 byte, in atau integer, bilangan 4 byte, big in, bilangan 8 byte, float, bilangan pecahan atau 4 byte, double atau real, bilangan pecahan 8 byte, desimal atau m,d atau number m,n, bilangan pecahan, dan lain-lain. Ada date, tanggal, date, time, waktu atau tanggal dan jam, time, jam, enum atau nilai 1, nilai 2, nilai enumerasi, boolean, tipe benar atau salah. Selanjutnya kita akan mempraktekkan dari create ya. Create merupakan digunakan untuk kepentingan menciptakan database. Kita langsung praktek saja. Database pegawai, tapi kita ganti menjadi create database penduduk. Oke, kita ketik create database penduduk. Jadi nanti sudah ada database penduduk. Kita lihat ya. Kita ketik show databases. Nah, jadi di sini sudah ada database penduduk. Selanjutnya kita akan menggunakan database penduduk tadi. Kita ketik terus
Oke, karena ini sudah di sini, maka database penduduk bisa digunakan. Lalu kita buat Lalu buat tabel pribadi, yaitu dengan create tabel pribadi, name dengan char 5, not null atau tidak boleh kosong, primary key merupakan kunci, dan nama dengan format 35, not null tidak boleh kosong, artinya tanggal lahir dengan fungsi get, sex, enam, p, pria atau wanita, alamat format 35, kota dengan format 15. Langsung praktek. Create tabel pribadi, dimana not null atau tidak boleh nol, primary key, yang tidak kelihatan ya, not null, primary key, lalu char 35, not null, tidak boleh kosong, lalu ada tanggal tanggal lahir tanggal lahir dengan fungsi date, lalu ada seks atau jenis kelamin dengan fungsi any, pria, wanita, lalu ada alamat dengan menggunakan fungsi varchar, dan yang terakhir kota. Lalu di enter. Lalu setelah itu kita bisa mengisi data pada tabel pribadi tersebut dengan insert into pribadi, name, nama, tanggal lahir, seks, alamat, kota, dan values. Langsung kita praktekkan. Insert into pribadi, name, nama, lahir, seks, alamat, kota. Lalu kita isikan yang pertama yaitu name, 12371, lalu nama, setelah itu tanggal lahir yaitu diawali dari tahun, bulan, baru tanggal ya. Setelah itu jenis kelamin, lalu alamat, dan yang terakhir kota dengan, lalu enter. Jadi nanti dalam tabel ini sudah terisi oleh data, yaitu Edi Setiawan ini. Kalau mau melihat, kita bisa ketik select bintang from pribadi. Jadi dalam tabel sudah terisi. Lalu kita lanjutkan untuk mengisi selanjutnya. Dengan 12372 dengan nama Multi 2002 bulan 7 40. Lalu seks, jenis kelamin wanita, jalan selanjutnya. Anies 2374 dengan nama Ahmad Haji. Haji ini 2012 9 04 dengan makmur.
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 01, 05. Wanita, jangan rakyat, Kota Jepara. Dan 1, 2, 3, 7, 6, Sulawesi, si, Kabupaten 2002, 06, 11, 3, dan Tangsel. Yang terakhir, 1, 2, 3, 7, 7, 1, 2, 3, 7, 7, terus Husna, 3, Setia, kita sudah memasukkan data-data yang akan diisi pada tabel. Lalu setelah itu kita bisa melihat dengan mengetik select bintang from pribadi. Jangan lupa tanda titik koma ya. Jadi sudah terlihat dalam tabel, sudah terisi dari tabel penduduk ini. Oke, selanjutnya kita ke DSC. DSC ini merupakan untuk mengetahui deskripsi sebuah tabel, seperti kolom atau field, apa saja yang dimiliki, bagaimana tipenya, dan sebagainya adalah dengan menggunakan DSC nama tabel. Contoh di sini yaitu menggunakan DSC pribadi. Oke, kita praktekkan di DSC pribadi. Jadi ini merupakan isian dari tabel penduduk yang kita buat. Terus selanjutnya ada insert dan error case. Insert yaitu penambahan data tidak selalu harus mengisi lengkap atau semua field atau kolom. Contoh tanpa mengisi tanggal lahir, alamat, dan kota. Atau syarat adalah kolom tersebut dibolehkan 0 memiliki default tertentu. Insert untuk pribadi, name, nama set, value, lalu ini. Ayo kita coba. Terus 1, 2, 3, 7, 8, perairan, lalu jenis kelaminnya pria. Oke, lalu kita bisa cek apakah bertambah. Ternyata bisa ya. Select from pribadi. Jadi ada penambahan yaitu raihan dan tanggal lahirnya tidak diisi dan diisi 0, alamat juga 0. Artinya jika kita menginput data dengan NIM, nama, dan juga jenis kelamin saja itu tidak akan error. Lalu duplikasi pada file yang berstatus primary key. Maksudnya itu jika ada file atau kita menginsert data, lalu kita menggunakan NIM yang mempunyai primary key yang sama. Contohnya insert into body, NIM, nama. Misalnya di sini NIM-nya 1, 2, 3, 7, 3. Karena sudah ada di tabel 1, 2, 7, 3 adalah Eni Nuraini, tapi kita ganti nama dengan Hasan. Lalu dengan Ida. Ida. Ternyata terjadi error, jadi tidak bisa. Jadi pernyataan tadi benar. Lalu, input data pada field yang memiliki sifat not null. Selanjutnya ada alter. Alter yaitu mengubah nama atau field atau kolom pada sebuah tabel dengan menggunakan alter table. Contohnya seperti ini, alter table pribadi, change, seks, jenis kelamin, enem, pria, wanita. Kita praktekkan yaitu dengan tabel atau tabel pribadi, change, seks, nanti akan berubah dari tabel yang bertuliskan seks nanti berubah menjadi jenis kelamin.
Kita bisa lihat select bintang. Jadi kita bisa lihat di sini perbedaannya sebelum diganti. Awalnya bernama seks, setelah diganti menggunakan alter table, maka berganti menjadi jenis kelamin. Selanjutnya yaitu selain mengubah nama file, kode yang sama juga dapat digunakan untuk mengubah ukuran atau tipe data. Jadi contohnya alter table pribadi change kota-kota. Tadi kan kota dengan varchar 15, maka kita akan ganti dengan varchar 20. Itu alter table pribadi change kota. Jadi terlihat, kita pakai DESC untuk melihat perbedaannya. Jadi terlihat di sini varchar berganti menjadi 20 yang awalnya 15. Lalu bisa juga default pada struktur tabel digunakan untuk memberikan nilai bawaan pada suatu field kalau nilai bersangkutan tidak dimasukkan. Kita langsung aja, yaitu nah seperti ini, yaitu alter tabel pribadi change jenis kelamin enum, seperti ini nanti jika kosong. Lalu selanjutnya ada drop table, yaitu perintah drop digunakan untuk menghapus sebuah tabel, yaitu dengan fungsi drop table, nama tabel. Jadi kalau di MCD saya jadi drop table pribadi. Tuh. Lalu ada update dan delete. Update yaitu mengubah baris atau row pada suatu tabel dapat menggunakan perintah. Misalkan update pribadi set nama Rahmat Wahid Wernir 12372. Di contohnya kita lihat dalam tabel pribadi yang kita ubah. Jadi nama Rahmat tadi berganti menjadi Rahmat Wahid. Lalu selanjutnya ada delete, menghapus baris atau row pada suatu tabel dapat menggunakan perintah. Seperti ini, nanti yang terhapus adalah NIP 12378. Pribadi, where, di mana, kita lihat. Jadi tadi NIM dengan 12378 yaitu Raihan terhapus. Lalu ada where. Bentuk where atau kondisi dari where yaitu kita langsung contohkan. Yang pertama ada select nama from pribadi where name 12376. Select, bentar, nama pribadi where nanti akan muncul yaitu Ramzi, itu dia dengan NIP 12376. Dan lalu ada operational relationship, sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan, tidak sama dengan. Susunan tanggal pada database, format yaitu yang pertama tahun, bulan, setelah itu tanggal. Kita akan mempraktekkan select nama from pribadi where, di mana tanggal lahir lebih dari tahun 2002, bulan Desember, tanggal 31. Select nama from pribadi where
yaitu ada Rahmat Wahid, Ahmad Aji, Ramzi, dan Husana. Jadi mereka adalah penduduk yang lahirnya lebih dari tanggal 31 Desember 2021. Oke, selanjutnya ada operator logika. Yang pertama ada "and" atau "dan" digunakan sebagai kriteria "dan". Kita langsung aja select nama from pribadi where jadi Rahmat Wahid, Ahmad Aji, dan Ahmad Anzi merupakan penduduk yang lahir lebih dari sama dengan tanggal 31 Desember 2001 dengan tanggal 1 Januari 2003. Terus lalu ada "or" digunakan sebagai kriteria atau. Select from pribadi where lalu di sini ada fungsi "or" atau, jadi ini adalah NIP penduduk yang alamatnya di antara Kudus atau Jepara. Lalu selanjutnya untuk menyatakan tidak atau bukan, ini tinggal ditambahkan ya. Jadi ini select nilai from, ini tinggal ditambahkan, jadi select nilai from where not. Kita tinggal menambah not di sini. Jadi NIP ini adalah penduduk yang alamatnya tidak berada di Kudus dan juga Jepara, begitu. Selanjutnya ada between untuk menyatakan suatu jangkauan. Nanti akan menunjukkan NIP antara 12371 dengan 12375. Lalu selanjutnya ada in, digunakan untuk melakukan pencocokan terhadap suatu daftar nilai. Contohnya select nama kota from pribadi where kota in Kudus Demak. Jadi Rahmat Wahid dari Cikarang. Lalu ada not in berarti tidak cocok. Tinggal menambahkan select nama kota from pribadi where kota not in. Tinggal menambahkan kata not. Selanjutnya ada like and not like. Like digunakan untuk mencari data menurut awalan, akhiran, atau penggalan suatu kata atau suku kata. Contohnya select nama from pribadi where nama like titik 2 s petik 2 s persen petik 2 dan titik koma. Kita langsung ke contoh yaitu di sini ada Sabiluna yaitu namanya berawalan huruf S. Lalu ada kebalikannya, tinggal menambahin not like. Ada Edi Setiawan, Ahmad, dan sebagainya. Selanjutnya ada REGEXP, hanya ada pada MySQL. Bentuk REGEXP yaitu tanda kurung siku, digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja yang terdapat dalam tanda tersebut. Contohnya seperti ini, berawalan dengan ISR, yaitu ada nama yang berawalan dengan ISR. Yaitu contohnya ada select nama pribadi spell
Ya, ada Ahmad Aji, lalu ada yang kedua itu select nama from pribadi bernama REGEXP TI yang berakhiran dengan T atau I. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.